sekarang bagaimana cara menghitung gini dari gabungan node, dari dua node. Kalau yang sebelumnya kita kan menghitung gini dari satu node ya. Padahal untuk menghitung gain, misalnya ini adalah parent-nya, parent, terus ini adalah node 1, node 2, node 1 dan node 2 adalah anak dari parent B. Ya, parent B. Untuk menghitung gain itu kan ketidakmurnian impurity dari parent kurangi impurity dari total anak. Seperti itu caranya. Untuk impurity parent itu kan satu node saja ya. Satu node saja itu gampang cara ngitungnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk menghitung impurity node 1 saja itu juga mudah, sama dengan menghitung impurity satu node yang sudah dijelaskan sebelumnya juga node N2 sendiri. Kalau dihitung sendiri ya impurity-nya ya menggunakan cara seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tetapi kalau menghitung gain ya, sini gain itu impurity parent dikurangi total impurity anak. Ya. Bagaimana mentotal impurity N1 dan N2? Ya. Untuk melakukan total dari impurity N1 dan N2, yang pertama kita hitung dulu impurity N1 ya. Terus kita hitung impurity N2, terus kita tambah. Jadi impurity dari N1 plus impurity N2. Nah, tulisannya kurang jelas. Nah, cara ngitungnya tidak sesederhana di jumlah, harus kita kalikan lagi. Untuk yang N1, kita hitung berapa persen data dari B yang masuk ke N1 ya. Untuk yang masuk ke N1, data di B itu ada 12 totalnya. 12 ya. Terus 6 masuk ke N1. Nah, 6 masuk ke N1, kemudian 6 masuk ke N2. Nah, yang masuk ke N1 adalah 6 dikalikan 6 dari total data B berapa? 12. Nah, seperti ini ya. Yang masuk ke N2 ada berapa? Ada 6 dari total data 12. Nah, seperti itu caranya ya. Sehingga untuk yang contoh di slide ini kita hitung impurity-nya parent ya. Untuk parent dia nggak murni, campuran C1-nya ada 7, C2-nya ada 5. Untuk keseluruhan kita anggap dia C1 ya. Kenapa? Karena C1-nya mayoritas. Tapi ingat tidak murni. Ya, ketidakmurniannya berapa? Nah, kalau pakai gini adalah 1 minus. Nah, untuk C1-nya ada proporsinya 7/12 dikuadratkan ya. Tambah C2-nya proporsinya 5/12 kuadrat. Nah, seperti itu. Untuk N1, nah, mudah. N1, C1-nya ada 5. C2-nya ada 1. Secara keseluruhan dianggap C1 ya, dia C1. Kenapa? Karena C1 mayoritas di N1. Bagaimana menghitung gininya? Nah, ini ya. 1 dikurangi untuk yang proporsi C1 di N1 adalah 5 dari 6 dikuadratkan. Kurangi lagi, hampir sama ya sebenarnya kalau ini kalau diuraikan kan sama dengan ini. 1/, C2-nya adalah 1 dari 6
data seper 6 kuadrat. Nah, ini gininya ya. Untuk yang gini N2 sama 1 kurangi 2 per 6 di sini kuadrat kurangi 4 per 6 kuadrat, ini hasilnya. Bagaimana cara menghitung gain? Cara menghitung gain, kalau impurity-nya parent sudah dapat kita ya. Ini sudah dapat. Impurity-nya N1 ini juga sudah dapat. Impurity-nya N2 juga sudah dapat. Cara menghitung gain ya mudah saja. Ya. Bagian dari parent dari B yang masuk ke N1 ada 6. Dari total 12 data jadi 6 per 12 dikalikan impurity-nya N1 ya. Kemudian ditambah dengan di sini yang masuk ke N2 ada 6 data dari B ya, dari 12 sehingga impurity-nya N2 harus kalikan 6 per 12. Nah, kemudian kita total ya, yang N1 dan N2. Hasilnya nanti parent dikurangi hasil dari total dari impurity anak. Itulah nilai gain-nya. Nah, ini cara untuk menghitung ketidakmurnian menggunakan entropi. Ya, ingat kalau Anda menggunakan gain saja terus. Entropi saja terus dalam satu soal. Ya, nggak boleh gonta-ganti. Ya, entropi seperti ini. Ya, minus sigma ini adalah proporsi ya, proporsi dari kelas yang ada di kemudian ini log dari proporsi. Ingat di sini adalah basis